Aluk Tok Dolo merupakan agama asli suku Toraja. Sejak tahun 1969, agama lokal Toraja ini mendapatkan status resmi sebagai cabang dari agama Hindu Dharma. Dan sejak itulah, ia dinamakan Aluk Tak, yang berarti agama kita. Aluk Tok Dolo adalah agama asli nenek moyang suku Toraja. Di antara praktik agama Aluk Tok Dolo yang masih bertahan sampai sekarang adalah upacara kematian yang disebut Rambu Solo. Upacara kematian memang merupakan bagian dari sistem religi atau kepercayaan. Kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian, di mana roh yang berpisah dari jasad manusia dipercaya akan hidup di sekitar mereka dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Agama Aluk Tak atau Aluk Tok Dolo dipercaya memberi dasar teologis yang kuat tentang upacara kematian di tanah Toraja yang disebut Rambu Solo. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang berasal dari masyarakat tanah Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh. Orang meninggal dipercaya pindah dari dunia sekarang ke dunia roh untuk kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan. Betapa pentingnya upacara ini sampai-sampai dipercaya masyarakat Toraja sebagai upacara penyempurnaan kematian. Oleh karena itu, orang yang meninggal dianggap benar-benar meninggal setelah seluruh prosesi upacara ini digenapi. Sehingga, apabila upacara kematian belum dilaksanakan, maka orang yang meninggal tersebut hanya dianggap sebagai orang sakit atau lemah, dan jasadnya pun tetap diperlakukan seperti halnya orang hidup, seperti dibaringkan di tempat tidur, diberi hidangan makanan dan minuman, dan bahkan selalu diajak berbicara oleh anggota keluarga. Karena itulah, masyarakat Toraja percaya jika roh orang yang mati masih berada di dalam jasad orang tersebut atau masih berada di dunia ini, sebelum kemudian berpindah alam melalui upacara kematian ke dunia roh, keabadian melalui pemakaman. Namun demikian, upacara pemakaman bisa tertunda dan baru dilaksanakan setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan. Penundaan ini bertujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membiayai pemakaman. Masyarakat Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses yang bertahap menuju puya atau dunia arwah atau akhirat. Dalam masa penungguan itu, jenazah kemudian dibungkus dengan beberapa helai kain dan disimpan di bawah tongkonan. Arwah orang mati tersebut pun dipercaya tetap tinggal sampai upacara pemakaman selesai, dan setelah itu, arwah akan melakukan perjalanan ke puya. Upacara kematian atau Rambu Solo tidak diragukan lagi merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal bagi masyarakat Toraja. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Aluk, hanya keluarga bangsawan yang biasanya dapat menggelar pesta pemakaman yang besar. Pesta pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut rante biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir, juga sebagai tempat lumbung padi dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Musik berupa suling, nyanyian, lagu dan puisi, tangisan dan ratapan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja dalam upacara kematian ini. Akan tetapi, semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak.
Namun kini, kritik bermunculan terhadap upacara kematian di Toraja tersebut yang kesannya sebagai pemborosan yang luar biasa besarnya. Kritik itu juga datang dari dalam, khususnya dari kaum muda Toraja yang sudah berpikir rasional dan ekonomis. Biaya upacara kematian di Toraja bisa mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar rupiah. Tentu jumlah biaya yang sangat besar dan fantastis. Akan tetapi, walaupun mahal, upacara tetap dilakukan. Biaya sangat mahal dikeluarkan untuk menyembelih banyak kerbau sebagai sembelihan yang utama. Kerbau yang akan disembelih bukan hanya sekedar kerbau biasa, tetapi kerbau bule atau tedong bonga yang harganya berkisar puluhan hingga ratusan juta per ekor. Tuhan dalam sistem kepercayaan agama asli Toraja, yaitu Alu Tok Dolo, disebut dengan nama Puang Matua, yang berarti Tuhan Sang Pencipta. Dalam agama Alu Tok Dolo, Puang Matua menciptakan seisi alam ini bersama Alu, yang berarti agama. Segala sesuatu diciptakan oleh Puang Matua dengan menggunakan semacam embusan pandai besi yang terbuat dari emas yang disebut dengan sauna sibarung, berarti dua hembusan. Mula-mula yang diciptakan oleh Puang Matua adalah matahari, bulan, bintang-bintang dengan memasukkan gumpalan batu besar ke dalam embusan dua itu. Kemudian diciptakan hewan-hewan, tumbuhan, air, besi, padi, dan manusia dengan memasukkan butir-butir emas ke dalam embusan dua tersebut. Semua diciptakan dalam sistem kepercayaan Alu Tok Dolo dalam keadaan bersaudara. Disebutkan dalam agama Alu Tok Dolo bahwa semua yang diciptakan Puang Matua itu memiliki tugas dan kewajiban untuk memuliakan dan menyembah Sang Pencipta, Puang Matua, dan para dewa yang menjadi pesuruhnya. Cara-cara untuk memuliakan dan menyembah Puang Matua ini telah diatur oleh dia sendiri dalam bentuk alu atau agama dengan upacara-upacaranya atau lentenan alu dan larangan-larangannya atau pemali. Begitulah, maka manusia telah ditetapkan akan mengadakan upacara-upacara dalam bentuk persembahan-persembahan untuk memuliakan Puang Matua dengan menggunakan makhluk-makhluk lain menurut hukum dan larangan yang telah ditetapkan oleh Puang Matua sendiri. Manusia menggunakan makhluk-makhluk itu dengan syarat memelihara mereka dengan layak dan meminta izin padanya dengan serentetan pujaan-pujaan, himne-himne, dan lagu-lagu yang diucapkan dan dilakukan dalam setiap persembahan. Karenanya, dikenal dalam agama Alu Tok Dolo aneka himne pujian, seperti Pasoma Tedong sebagai himne pujian untuk kerbau, Pasuruk Baik sebagai himne pujian untuk babi, dan Pasuruk Manu sebagai himne pujian untuk ayam. Semua makhluk di atas dipercaya telah diturunkan Puang Matua ke dunia ini yang pertama kalinya di sebuah tempat bernama Bamba Puang, berlokasi di sebelah utara Enrekang. Mereka berkembang biak dan tetap patuh menjalankan segala upacara keagamaan sesuai dengan alu dan pemali. Akan tetapi lama-kelamaan disebutkan bahwa mulai takabur melanggar alu dan pemali tadi. Dikisahkan seorang hartawan bernama Londong di Rura bersama istrinya Sapa di Galeto bersikeras melangsungkan pernikahan anak-anak kandung mereka sendiri. Kemudian, turunlah murka Puang Matua kepada mereka. Akibat dari murka itu, semua yang hadir dalam upacara pernikahan itu kemudian musnah di lahap api dari langit dan kawasan itu kemudian ditenggelamkan atau ditelan tanah. Kemudian, datanglah seorang ahli adat serta alu sola pemali dari Gunung Sesean, sebelah utara Rantai Pau, untuk mengadakan upacara permohonan ampun. Setelah upacara tersebut, ia juga mengadakan upacara untuk kematian orang-orang yang terbenam dalam tanah, sehingga dimurnikanlah segala upacara keagamaan sesuai ketentuan-ketentuan semula. Kemudian diutuslah 3 orang ke seluruh tanah Toraja juga untuk mengadakan upacara pemurnian kembali. Keturunan mereka inilah yang dipercaya menjadi pemimpin agama dan pemimpin rakyat di masa selanjutnya di daerah masing-masing. Alu dan pemali dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun dengan nama Alu Tok Dolo. Secara garis besar, ritus pada Alu Tok Dolo dapat dibedakan dalam Rambu Tuka dan Rambu Solo. Rambu Tuka adalah persembahan yang ditujukan ke atas untuk menyembah dan menghormati Puang Matua dan dewa-dewa, termasuk arwah leluhur yang sudah menjadi dewa. Sedangkan Rambu Solo dimaksudkan sebagai persembahan kepada arwah yang sudah meninggal. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman,
agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.